Oh, Oke. ganteng gitu. Heeh. Iya. Halo teman-teman, saya Albert, orang Bandung, Cimahi sih sebenarnya, orang GKI, pelayanan di GKI. Dulu sih jadi pengurus, tapi sekarang udah enggak. Kerja di Sekarang kerja di NGO, non-profit, yang ngurusin pelayanan ke anak-anak di daerah-daerah miskin yang butuh, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Gitu. Beberapa kali ikut ibadah di Pemuda GI. Gitu perkenalannya. Jadi kalau Halo Kak. ya, jadi kalau Halo. kita nunggu di bawah di lobi sebelum kebaktian pemuda mulai bisa ketemuan tuh sama Pak Albert gitu. Ntar akan lebih sering-sering ya. Iya, setelah corona ya kok ya. Setelah karena ya betul. Ini langsung kok. Ya langsung aja. Ya langsung. Oh, oke. Ya. Halo teman-teman, ini ada 10 orang ya. 10 orang. Anak-anak remaja Ya. GI. Ya, gue sharing tentang pendengar yang baik. Jadi di tempat bekerja sekarang, ini gue sebagai trainer, jadi suka bikin modul untuk sharing ke gereja-gereja. Salah satunya adalah tentang active listening. Ini sebenarnya kalau di sehari-hari pendengar yang baik lah bahasanya. Gitu. Nah, gue rasa ini penting tentang menjadi pendengar yang baik karena kan kita punya ini ya teman dekat lah selama kita beraktif hidup gitu di gereja mau di sekolah pasti punya teman dekat dan biasanya salah satu yang kita cari dari teman dekat itu seorang pendengar yang baik ya nggak sih ya orang-orang yang mau dengerin kita gitu. Nah ternyata menjadi pendengar yang baik itu nggak gampang gitu. Ada hal-hal yang kita secara natural tidak menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena biasanya kita senang didengarkan, tapi nggak senang mendengar. Gitu. Biasanya kita ngomong, pengen didengar, tapi sulit ketika mendengarkan. Contoh paling gampang, misalnya sama orang tua aja. Paling gampang. Kan kita pengennya kita didengar. Kita pengennya di ngertiin. Tapi seringkali kita tidak melakukan itu kepada orang tua kita. Dan sebaliknya, orang tua juga begitu. Kadang nggak mau dengerin kita ya. Apa yang kita katakan karena dicap misalnya masih kecil, nggak tahu apa-apa, dan lain sebagainya. Jadi sulit sebenarnya jadi pendengar yang baik. Belum lagi kalau dengan orang-orang sekitar, teman-teman sekitar kita. Kalau lu cerita sama temen, ini suka kejadian ya, lagi udah mau cerita nih, terus di responnya, elah gitu doang, atau enggak, lu lagi pengen cerita masa lalu gitu ya, terus teman lu yang lu udah pengen cerita sama dia, responnya adalah, misalnya gue nih cerita ya, aduh gue pusing banget sebenarnya di rumah nih, gue sama bokap gue, aduh nggak enak banget ya di rumah, teman lu belum apa-apa udah nyerocos, gila gue juga tahu nggak sih lu, aduh gue di rumah juga, aduh gimana ya, nggak enak banget deh. Belum juga lu cerita udah dibalesin sama ceritanya orang, kan nggak enak ya seperti itu. Dan kita secara natural ya gitu pengennya didengar, tapi tidak sulit untuk mendengarkan orang lain. Gue
di pekerjaan gue yang sekarang, karena kan ada training ke daerah-daerah, ke orang-orang gereja, gue seperti datang punya pengetahuan dan sudah melakukan training berkali-kali, datang sharing gitu ya, pede aja gitu. Terus ada ibu yang nanya ke gue, Pak mau tanya, lagi di training tuh, nanya dia. Terus gue merasa dari pertanyaan, oh gue bisa jawab. Jadi ketika dia bertanya, gue tuh mikir, oh gue bisa jawab. Ketika selesai dia ngomong, nggak pakai bak bibu, gue langsung jawab. Panjang lebar gue jawab. Udah selesai jawab, gue tanya, Bu, gimana sudah menjawab? Oh, maaf Pak, tapi sebenarnya saya bukan nanya yang itu, katanya. Itu lumayan sih, malu. Maksudnya, aduh kok sotoy banget ya. Ya dengerin aja dulu sih. Dan kalau gue nggak, maksudnya gue nggak yakin dengan pertanyaannya apa, nanya aja sih. Nah itu hal-hal yang biasanya kita miss. Halo. Akhirnya Ya. harusnya jadi pendengar yang baik gitu. Dan buat teman-teman sekitar kita juga, sebegitu enaknya kalau kita punya teman yang dia tuh pendengar yang baik, ya nggak sih? Ya, lu bisa cerita apa aja, dia dengerin, dia mau perhatiin, dia mau 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 nempatin diri jadi seperti lu. Nah sekarang ini lu bayangin aja ya kira-kira teman terbaik lu, teman deket lu bayangin aja satu orang atau dua orang. Kenapa lu suka atau kenapa lu berteman baik dengan ini orang? Mungkin salah satunya adalah ya dia pendengar yang baik. Apa sih pendengar yang baik tuh yang gimana sih? Sebenarnya dasarnya cuma dua aja. Pendengar yang baik ketika uh, lu nggak ngejudge, nggak menghakimi orang yang cerita sama lu, dan yang kedua lu empati. Lu mau taruh diri lu di posisi dia. Ini kan gue punya kesempatan 2 tahun lalu dan tahun lalu ikutan summer camp. Lalu ketemu dengan anak-anak remaja gitu ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang ya lumayan beda umurnya sama gue, dan jadi jadi mentor lah gitu ya, jadi di kelompok-kelompok, lalu dengerin mereka cerita, kayaknya serius banget masalahnya tuh buat mereka ya. Tapi di posisi gue kayak, ya elah, gitu doang bos, ini masa lalu ya. Tapi di situ buat gue ya adalah latihan bagaimana menjadi pendengar yang baik, bukan nempatin dia ke gue yang karena gue udah ngalamin segala rupa, elah cetek lah yang lu alamin. Gimana gue ada di posisinya dia, gue bayangin, ya ampun nih anak cewek dari kecil nggak didengerin sama orang tuanya, nggak pernah orang tuanya bangga sama dia, bahkan dijelek-jelekin depan temennya, depan orang tua temen-temennya, ketika pulang ke rumah nggak diperhatiin sama bapaknya, malah sampai dipukul. Gimana gue bisa taruh diri gue di posisi dia dan merasakan itu, empati gitu ya. Cuma dua sih, gimana kita nggak ngejudge, gimana kita bisa berempati bahwa gue nempatin diri gue di posisi itu dan I feel you gitu lah ya, I feel you gitu. Dan gue rasa juga makin sini makin sulit untuk cari yang seperti itu. Dan ini teman-teman anak-anak remaja GI ada berapa nih? 8 mungkin ya? 8, ya. 8 ya. Ya. 7. 6. Tujuh apa nih? 6. Iya, gua 5 kok. 5. Kok 5? 5 kok 5. Oh, Adrian, Samuel, Rico, CP. Oh iya. Adrian 6 lah. Oh iya, 6. Mati lampu lagi. Iya, Adrian mati lampu lagi berarti. Iya, 6. Kenapa mati lampu? Oh, itu. Oh, itu Adrian ya. Salah. Ya, Salah lihat. tadi yang keluar siapa ya? Brian. Oh, Brian. Iya, Brian. Brian hilang, Brian. Ya, gimana, Bet? Iya. Colbertnya juga putus.
Korbannya juga putus ya. Biar itu dulu. Nah, minimal ada 2 tadi ya. Tidak menghakimi dan apa tadi? Ngecas, terus sama berempati gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh gitu kan ya. Riko, Adrian, CP. Nah, bagaimana ini CP mendengar sesama pasangan gitu kan? Wah, ini kan Weh. Wadidaw, berat. Gue gak ikutan Kayak nih. baru nih. Gue gak ikutan nih, Cep. Gue gak ikutan. Kian dendam Dia udah berani posting loh. Oh, Iya. Walaupun agak Ada- gelap-gelap gitu nggak sih fotonya? Nggak kelihatan gitu Aduh, mukanya. Vide tahu aja. Bentar. Ini sejak kapan ada KI? Kok ada KI? Kenapa? Kok ada KI Ilona? Sejak kapan? Kok sih baru Di ada? Cilo. Dia diem aja dia. Di Cilo nyindir Adrian kayaknya. Itu kok Albert udah masuk itu lagi. sudah tuh. masuk. Ben? Lanjut. Ya, Sorry. ya. Gue tinggalnya di bukit nih, jadi susah sih. Nggak apa-apa. Kayak ya tadi gue lihat anak-anak remaja JI yang ada sekarang yang berdelapan. Nggak tahu ya, ini Jumat hari, maksudnya Jumat. entah kalian libur atau gimana dan masih menyempatkan waktu buat 2 malam. Maksud gue kalian, gue yakin sih punya influence yang baik di masing-masing tempat di mana kalian ada di komunitas kalian. Dan kalau si mendengar yang baik ini kalian bisa lakuin di tempat kalian masing-masing, di rumah, di komunitas, di gereja, gue yakin sih impact-nya akan besar gitu. Dan ketika bilang jadi pendengar yang baik, memang bukan berbicara tentang diri kita sendiri, tapi orang lain. Nah itu yang maksudnya nggak populer lah ya, nggak mungkin nggak keren gitu. Pendengar yang baik, padahal hidup orang lain bahkan bisa berubah gara-gara ketemu seorang pendengar yang baik gitu. Karena orang kan berkomunikasi nggak hanya lewat ini doang ya, nggak lewat verbal doang, kadang juga non verbal, dan kadang yang non verbal ini kita nggak perhatiin, ya kan? Misalnya misalnya dulu waktu zaman gue remaja gitu ya, gue punya pacar dulu ya. Nah, ini dulu dulu ya. Gimana Pak Keingetan David ketawa-tawa? Ya dulu, terus dia nggak ada nonton bareng nih di gereja, bioskop gitu lah ya, nonton bareng zaman dulu gitu. Dia kayak duduk tapi jadi di pinggir, tapi di paling pinggirnya tuh dikosongin. Terus gue kayak nggak gitu, oh itu buat gue kali ya gitu. Tapi karena asik gitu ya, makan popcorn, terus nyiapin ini segala rupa sama yang lain, gue ngobrol-ngobrol, jadi duduknya di mana gitu, terus digelapin kan. Udah selesai, gue datengin. Terus ngambek kan, maksudnya ngambeknya kayak gitu. Terus kayak, apaan sih? Terus gue ikutan kesel ya, namanya juga anak remaja. Udah, gue biarin. Tapi kalau sekarang refleks lagi, yang gue sebenarnya di saat itu adalah pendengar yang tidak baik. Karena gue udah lihat bahasa dia seperti itu, dan gue tidak merespon dengan baik, tidak mendengarkan dengan baik ya gestur dia, dan bahkan ketika dia kesel, gue tidak mau menanyakan kenapa atau mencoba refleks, oh tadi ya gue nggak temenin dia atau apa, malah gue ikutan kesel. Nah bukankah itu yang sering terjadi sama kita? Nggak mau ngertiin yang lain, dan sama orang tua juga biasanya begitulah. Kayak, lu nggak ngerti perasaan gue, lu sih enak, dan di segala rupa. Padahal kalau kita posisiin di posisi mereka,
orang tua kita udah berumur dengan banyak pemikiran mereka, banyak stres yang mereka dapat, belum dengan pasangannya, maksudnya dengan nyokap atau dengan bokap itu kadang kita nggak pikirin apa yang mereka udah rancangkan buat kita, udah nabung dan lain sebagainya, kita kadang nggak empati sama hal itu, jadi nggak respect atau nggak bisa gitu berempati sama orang tua kita. Gitu sih. Jadi kalau tentang mendengar yang baik itu cuma 2. Bisa nggak kita berempati? Yang kedua, jangan ngejudge. Orang cuma butuh didengerin. Jangan belum apa-apa kita, lu sih, atau jangan-jangan kita malah langsung nembalin nama cerita kita sendiri. Nanti Gitu jadi sih. bingung kan, yang curhat itu siapa sebenarnya Gitu. gitu. Kok bener, kan sering gitu ya. Iya gitu Nggak kan. tahu ya, kalau gue sih dulu suka gitu. Zaman SMA, orang gue padahal udah memberanikan, kan kita cerita sama orang lain kan, apalagi tentang hal-hal yang buat kita sensitif gitu, pribadi, kan memberanikan diri kan untuk cerita tuh. Dan sekalinya lu cerita, kalau lu nggak ketemu pendengar yang baik, biasanya lu langsung males lagi untuk berikutnya. Untuk cerita sama orang gitu. Alah, enggak. Ember dia mah. Atau enggak. Gue cerita 5 menit, dia setengah jam. Misalnya. Trauma orangnya ini. Berarti butuh kepekaan juga ya, Kak ya? Butuh kepekaan juga ya dari kitanya gitu kan, untuk menahan diri gitu kan. Oh, ini temennya mau curhat ini, jadi kita harus tahan diri meskipun kita tahu bahwa, wah aku punya cerita yang lebih ini gitu kan. Tapi ya udah. Iya, benar. Oke. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Atau ada yang di-sharingkan? Gimana? Ini. Mumpung sinyal lagi bagus. Iya. Ya. Sinyalku yang agak-agak ini. Apa Adrian? Saya lagi memikirkan nih kok. Oh iya. Lagi bingung. CP yang sedang menjalin komunikasi ini. Waduh. Gimana nih maksudnya nih? Lancar nggak kamu mendengarkannya, atau kamu yang sering harus didengarkan oleh yang sana? Saya mah sudah menjadi pendengar yang baik dari lama kok. Makanya bisa jadi ya, CP. Aduh, sama saya mah jadi. Ini Riko. Riko. Apa ya? Apa? Nah, sambil mikir ya. Aku yang mau tanya nih. Nah, kadang kalau misalnya kita mau curhat terus kemudian ya itu kan teman kita itu nggak peka sama kita gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat ini aku mau yang cerita gitu. Nah, Albert. Jadi apa yang perlu atau ya sudah ditinggal kapan-kapan pokoknya jangan ngomong sama dia gitu. Nah, gimana caranya supaya ini aku sebenarnya mau cerita gitu loh, kok kamu nggak ini, nah gitu. Atau dia ceritanya kepanjangan, Mbok ya gantian aku juga mau cerita. Nah, itu gimana cara menyampaikan kepada teman kita itu? Oke. Ya. Ini kan, dinamika kalau curhat-curhatan. Ya, apalagi kalau main di kelompok kecil gitu kan. Terus ada yang menguasai cerita nih. Yang lainnya belum kebagian gitu. Nah, terus gimana kalau kita nge-cut, nanti kan sakit hati aku gitu kan. Terus gimana? Iya. Kalau diterus-terusin, wah ini kemana-mana dia nih gitu kan. Seperti itu kok. Oke. Thank you kok. Iya. Ini gue juga alamin kalau lagi training ke gereja mitra. Ada aja 1-2 orang yang bukan niatnya jelek sih, tapi dia ceritanya bisa dari A sampai Z, terus loncat lagi.
ke mana lagi itu, ke C lagi, banyak banget. Dan orang kan jadinya pusing juga dengerinnya. Memang kitanya sih harus kalau situasinya lagi sharing gitu, dari yang memfasilitasi bisa ngekatnya bilangnya adalah bukan ceritanya nggak penting atau kepanjangan, tapi ada orang lain juga yang perlu untuk cerita atau mau mendengarkan, sehingga stop dulu, yuk yang lain ada nggak gitu. Dan kalau misalnya yang lain nggak ada, nah baru dia boleh bisa masuk lagi gitu. Karena kalau nggak di stop dan dibilangin bahwa yang lain pun ada yang mungkin mau cerita, keasikan nih yang satu nih. Dan yang lain terintimidasi kayaknya. Aduh, Betul. udah gue nggak usah dah. Ya. Udah diambil dia gitu kan ya. Dikatnya bukan karena kita nggak pengen dia dengerin dia cerita, tapi ada yang lain nih harus punya kesempatan buat cerita. Kalau nggak ada, ya udah boleh kasih lagi ke dia. Mungkin gitu ya. Ya. Kalau di temen, sesama temen, kalau aku rasa sih ini ya, gimana berkomunikasi. Karena kalau udah temen deket, yang aku rasa ya, kalau udah temen deket, kita bisa lebih jujur ngomong. Sabar sih, ini kan gue mau cerita nih, pusing banget. Lebih enak gitu. Kecuali kita ngobrolnya memang sama orang yang nggak terlalu kita kenal, biasanya jadi hesitate buat apaan sih orang kok cerita dikit kok lu nimpalin gitu. Jadi memang pilih-pilih duluan sih kitanya cerita sama siapa. Iya. Nah, Itu juga yang harus awal mulanya gitu, itu juga harus tahu ya, apakah memang orang ini aku siap untuk bercerita dengan orang yang mungkin tipenya seperti ini gitu kan. Dari kitanya juga harus tahu juga kan ya yang mau cerita gitu kan. Karena kan lucu kok biasanya dulu ya, kalau inget-inget dulu zaman SMA, ada orang ember, tapi orang tuh tetap aja cerita sama dia. Terus ujungnya sakit hati, ceritanya kemana-mana. Padahal udah tahu orangnya ember. Ya salah kita ya kalau kayak gitu. Saya ngalamin itu. Aduh, kan? Ini lu yang embernya atau gimana nih? Nah, temen gua. Oh, kan suwe Tapi itu. tetap menjadi teman baik. Iya. Bagus. Tapi ya gitu, nggak ceritanya pas ketemu aja. Ya kan, lu jadi hesitate kan? Iya. Maksudnya buat cerita. Ada batasannya jadinya. Karena lu, ya ini orang nggak bisa gitu. Nah itu gimana itu? Ngatasin itu. Tapi kayak emang misalkan udah temenan lama dari SD gitu kan. Emang kita udah tahu tapi tetap enak ngobrol sama dia gitu, cerita ke dia. Nah, itu sampai sekarang ya tidak tahu menghadapinya gimana. Yang lainnya juga itu. Apa namanya? Suka cerita sama dia juga. Ya, iya. Punya ini mungkin punya daya ini karisma. Begitu kamu ketemu itu pinginnya itu bercerita ke dia gitu. Nah, jadi kak mamanya begitu, apa yang perlu ini dilakukan atau ya dari kitanya yang menjaga diri begitu kan ya, menahan diri atau malah kau sudah ngomong nggak bahwa ini buat kamu aja loh gitu. Oh, ini Kak Albertnya hilang. Agak sih. Nah, sudah kok bentar ya, kayak sinyalnya agak susah kayaknya nih. Kalau nggak usah pakai video, fit. Iya, oke. Ya, si Albert. Aku kasih tahu. Susah sinyal ya. Di aku aja juga ini. Apa naik turun juga. Oh ini. Iya, belakangan ini internetnya lagi ini deh. Iya, bermasalah semua ya. Media lagi merugi mungkin. Iya, semuanya orang pakai Zoom semua, pakai Google Meet semua, apanya nggak habis lah. Sorry. Ya. Menghilang. Ya. Nah, kalau dari Ko Albert, dari pengalaman Ko Albert gimana? Kalau menjumpai orang seperti itu? Oh, yang si kapan tadi?
Iya, betul. Heeh. Iya, gue punya 2 teman yang begitu. Sampai sekarang masih berteman baik. Hmm. Mm-mm. Iya, masih teman baik. Cuma gitu, akhirnya gue belajar, oke, ini orang asik banget kalau gue ajakin jalan-jalan, main game, pokoknya seru-seruan dah. Tapi kalau udah hal-hal yang gue rasa gue nggak pengen ini jadi publik gitu, jangan cerita sama nih orang. Karena udah nature-nya nih orang kalau udah dengar hal yang sesuatu informasi yang baru langsung diobrolin gitu dengan mudah ke yang lain. Dan itu yang gue akhirnya jadinya maklumin. Maksudnya gue yang tahu batasan. Oh, yang orang seru-seruan, oke. Diajakin main, oke. Main game, oke. Tapi kalau untuk cerita yang sensitif atau yang gue rasa pribadi, personal, enggak deh. Gitu. Akhirnya kita sih yang nentuin batasannya. Karena nggak bisa kita nuntut, lu kenapa sih cerita? Ya maaf. Udah nih, dimaafin ya. Berikutnya lagi, riskan banget. Iya, Dia akan ceritai, karena memang karakter dia begitu. Kecuali dia mau berubah. ceplosannya itu loh. Iya kan? Semudah itu tuh orang ceplosan. Emang kayak nggak punya tahanan diri. Ada aja emang orang begitu. Tapi Heran gue. iya, tapi kayak ya emang kita emang harus dimaklumi gitu. Harus kitanya yang nahan diri gitu buat cerita yang hal-hal personal. Tapi temen gue yang ini kayak ya punya aja solusi yang cukup baik. Yang blockchair. Nah, kalau lu udah memang cukup deket sama dia, mungkin lu bisa bilang. Maksudnya apa yang lu nggak suka sebenarnya ketika lu cerita. Atau udah lah, jangan. Udah bilang lu. Beberapa kali dong sih, nggak selalu. Ya tapi tetap Gitu. aja keceplosan. Kayak namanya keceplosan ya keceplosan. Nah, kan lu udah kenal banget kan, namanya juga temen deket kan. Iya. Sama gue juga ini teman dekat banget yang dari gue pelayanan baru masuk remaja sekarang bareng mulu. Tapi gitu karena udah saking tahunya, oh udah ini orang udah nggak bisa dikasih tahu, udah darah daging dah. Terima kasih. Yang lain, teman-teman? Aku paling kok mau Ya, nanya. Kok kalau misalkan gimana ya? Kita bisa dibilang udah mendengarkan secara baik, tapi ya gitu maksudnya bukan yang benar-benar pendengar yang benar-benar baik, tapi maksudnya udah menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Cuma kan terkadang mereka kalau curhat atau menceritakan sesuatu mungkin menginginkan solusi dari permasalahan itu. Nah, cara give back-nya itu gimana ya? Soalnya kadang-kadang kita dengerin udah nangkep, tapi kayak kita agak bingung untuk kasih feedback. give feedback. Oke. Ini gue ngalamin juga sih beberapa kali kayak ceritanya terlalu heboh buat gue sendiri bahkan. Jadi bingung gitu. Ini yang gue pelajari dan rasakan selama ini ketika mendengarkan orang lain gitu ya, dan gue mau berempati. Solusi nggak selalu datang dari kita, karena kadang yang orang lain alamin kita nggak alamin. Jadi walaupun kita berempati sama dia, kita bisa I feel you gitu ya sama masalahnya. Memang kadang karena baru denger juga gitu ya, dan mungkin kita shock juga atau nggak pernah ngalamin, kita nggak bisa ngasih solusinya. Dan nggak usah down atau nggak usah bingung sama, aduh gue harus ngasih solusi apa. Karena pengalaman gue, dan di materi ini pun ketika gue pelajari, memang ketika jadi pendengar yang baik itu bukan sama dengan memberikan solusi yang baik. Tapi be present dan lu berempati. Maksudnya
lu nggak nanggung itu sendirian bro gitu. Gue mau dengerin. Dan kalau lu bingung, ya gue pun mungkin baru pertama kali denger ada masalah begini gitu ya. Gue nggak punya solusinya sekarang juga. Tapi kalau lu mau cerita, gue mau dengerin, gue ya I feel you. Dan sebenarnya ada tekniknya. Kalau lebih lanjut ya, ketika mendengarkan yang baik itu kita sebenarnya memfasilitasi. Karena kadang orang cerita sebenarnya di pikiran dia pun sebenarnya udah ada solusinya. Maksudnya udah ada seharusnya dia ngelakuin apa. Hanya dia nggak berani kah? Dia terlalu takut kah? Atau dia belum bisa lihat itu dengan jelas kah? Karena masalahnya gitu. Nah itu pentingnya lu be present di situ, dengerin dia, dan kadang menanyakan. Membuat apa yang cerita dia sampaikan ke lu perjelas. Dengan bertanya misalnya, aduh gue bingung banget gini dia cerita. Bingungnya kenapa? Lu menggali di situ. Bukan kepo ya, beda. Lu menggali supaya clear. Oh, ini ada masalahnya A, B, C, D. Oh, yang lu bisa lakuin A, B, C, D. Nanti ujungnya dikembalikan ke dia memutusin. Karena gitu, orang kadang cerita, yang sepengalaman gue, sebenarnya udah punya. Dia harusnya ngapain, dia harusnya gimana. Hanya dia nggak berani, takut, atau nggak bisa lihat itu dengan jelas. Nah, tugas kita tadi pertama be present, yang berikutnya sebenarnya itu memfasilitasi dia bisa lihat itu dengan jelas. Bukan kita yang ngasih loh sebenarnya solusinya. Kadang ya, di pengalaman gue, ujung-ujungnya dia yang nemu solusinya sendiri. Gue hanya cuma bener-bener care sama dia dan mau dengerin, nanya. Kayak jadi cermin gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak saking gue empati, gitu, gue seolah-olah ketika ngobrol sama dia, gue tuh pengen banget nyari solusi, tapi gue nggak maksain solusi itu muncul dari gue karena gue pun nggak ngalamin itu, gitu. Mungkin. Dan ketika ini gue ngalamin berkali-kali, gue cuma duduk dengerin, bertanya seperti gimana, terus gimana lagi, terus apa yang selama ini lu udah lakuin, gimana selama ini lu coping, maksudnya bertahan dengan situasi begini dan lain. Lu cerita sama siapa aja. Dan ujung-ujungnya tiba-tiba, makasih banget ya Ber, lu udah mau dengerin cerita gue. Terus kayak, makasih banget ya Ber, gue bisa nih ngadepin. Kayak, gue ngelakuin apa, orang gue cuma dengerin nanya gitu. Dari situ gue merasakan, orang cerita kadang udah punya solusinya yang nggak berani dan nggak jelas melihatnya. Itu sih kalau dari gue. Gimana? Oke. Soalnya biasanya apa sih kalau ada misalkan temen curhat atau gimana, terus kayak kalau nampung di otak tuh suka bingung di fit, terus jadinya awkward gitu, makanya aku agak suka bingung. Oh iya responnya. Gue itu di awal-awal gitu juga karena kaget. Kayak gue masih SMA tiba-tiba dengerin nanya curhat gitu, diputusin sama pacarnya, terus yang kayak pacarnya abusive gitu, kasar ke dia. Terus gue pas zaman itu gue belum pernah pacaran, kayak gue harus ngerespon apa? Harus gue pacarin ya orang? Kan enggak. Bener, bingung banget. Ini gue dengerin, oh iya, gila ya, capek banget berarti lu pacaran dan abusive, hanya gitu-gitu doang. Beneran nih. Di situ gue nyari, di atas maksudnya gimana lu bisa merespon dan sebagainya, empati itu paling tinggi. Kalau lu empati sama dia, merespon dengan tenang, nggak ngejudge, biasanya sih bisa natural keluar. Dan orang yang lu ajak ngobrol pun bisa merasakan itu gitu. Lu nggak nyari-nyari yang gimana. Oke. Thank you, Pak. Sip, mantep. Kita tidak harus menyelesaikan persoalan mereka begitu. Betul. Kita hanya hadir buat mereka seperti itu. Ada yang lain?
Kalau tidak ada, nanti kita akan menyanyikan satu lagu, terus kita akan menaikkan doa syafaat. Minta tolong siapa yang belum pernah ya? Minta tolong Samuel ya. Tadi kan nggak ngiringin, Sam. Ya, sorry kok tadi di bawah. Makanya dipanggil-panggil. Sam, kok nggak. Aku naik-naik udah mulai. Ini ya, doa syafaatnya ini ya. Aku kasih ini. Ya. Nah. Loh. Ini doa syafaatnya. Ya, bangsa dan negara, gereja Tuhan dimanapun, terus remaja GKI Gading Indah dan perjuangan dan pergumulannya, terus pribadi yang sedang sakit, bergumul, keluarga, gitu kan, yang istrinya penatua Ismail sudah recovery, is okay, udahan. Terus yang baru ulang tahun adalah Aurel cicinya si siapa? Audrey, seperti itu. Ada yang lain nggak yang ulang tahun ya di minggu ini? Nggak ada ya? Yang Cilevina kok. Oh ya, Levina ya, sama Levina ya. Iya. Aurel sama Levina. Terus sama doakan hidup dan pelayanannya Ko Albert ya di Bandung, seperti itu. Ya. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Ini ada itunya juga, pakai musik dulu ya. Sebentar. Stop sharing. Mana ya? Bentar. NKB 125. Bentar. Ini. Nah. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, Yesus Tuhan. Baik, 2. Suka ku dia namanya. Aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, Yesus Tuhan. Ya, minta tolong. Ya, minta tolong Samuel ya, berdoa yang tadi, Sam. Ini aku tayangin aja. Mana ya? Ya, silakan Sam. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami juga sudah dapat bersama-sama doa malam Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan.
Berkati juga bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi corona ini, dan negara lain juga yang menghadapi pandemi corona ini. Bantu juga agar pandemi ini dapat cepat selesai sehingga orang-orang dapat menjalankan kegiatannya dengan baik lagi. Berkati juga Tuhan gereja yang dimanapun juga supaya tetap dapat menjadi berkat dalam pelayanannya. Berkati juga remaja GKI Gading Indah dalam pergumulannya dan perjuangannya dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam studi dan lain-lain juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kita sedang sakit atau yang sedang bergumul dengan keluarga. Berkati juga agar mereka dapat menjalaninya dengan baik juga dan menyelesaikannya juga. Berkati juga Tuhan Aurel dan Levina yang berulang tahun. Berkati mereka juga supaya mereka dapat makin sayang keluarga dan dapat makin baik juga pribadi ya Tuhan. Berkati juga pelayanan dan kehidupan Ko Albert di Bandung juga, bantu dia juga supaya agar dia bisa tetap menjadi pelayanmu ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Ya. Salah. Dulu. Nah, terima kasih Ko Albert. Mana teman-teman itu jempolnya kita? Wah, kita kasih jempolnya. Thank you. Thank you, Ko. Kita Thank you. berbagi dengan Makasih kok. mau ada 1-2 patah kata gitu, mau ngomong. Siapa boleh? Nggak ada, terima kasih. Kita nggak ada semuanya. mati semuanya. Thank you ya. Terima kasih juga sama Civide. Ya. Civide, makasih Ci. Ya, Ci, makasih Ci. kehadiran Vide. Sama. Kita Terima kasih Civide. Albert.